Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia Aisyah Berbahasa. Pada hari ini materi kita masih mengenai teks cerita fantasi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang struktur dari teks cerita fantasi. Ingat, struktur itu adalah susunan, jadi bagaimanakah susunan dari teks cerita fantasi? Baik, untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak satu persatu. Struktur dari teks cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Kita lihat dulu yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini biasa juga disebut dengan pengenalan. Apa yang diperkenalkan dalam teks cerita fantasi? Selain sebagai pengenalan, orientasi ini bisa juga dikatakan sebagai pengantar cerita. Ya, jadi dia mengajak pembaca untuk mengenal tokohnya terlebih dahulu, mengenal watak tokoh atau mengetahui latar dari cerita. Jadi tidak langsung masuk ke cerita inti, tetapi membawa pembaca untuk mengenal terlebih dahulu siapa-siapa tokohnya, bagaimana wataknya, atau di mana peristiwa terjadi, waktunya, kapan. Itu yang bagian orientasi. Kemudian bagian komplikasi. Bagian komplikasi ini artinya dalam cerita tersebut mulai timbulnya masalah, ya. Jadi masalah itu disajikan dalam rangkaian cerita hingga masalah itu memuncak, ya. Jadi kalau masalah itu sudah memuncak berarti sudah masuk ke cerita inti. Jadi dia berisi rangkaian-rangkaian cerita. Biasanya bagian komplikasi ini merupakan bagian yang cukup panjang karena ada rangkaian peristiwa, rangkaian cerita yang mengajak pembaca untuk terlibat dalam setiap masalah yang disajikan hingga masalah itu memuncak. Nah, yang ketiga, bagian resolusi. Bagian resolusi ini artinya adalah penyelesaian dari masalah. Jadi masalah yang timbul tadi mulai mereda, mulai ada penyelesaiannya. Nah, ini di bagian resolusi sebagai penutup dari cerita. Kita lihat dulu contohnya seperti apa. Nah, contoh dari bagian orientasi. Di sini ada cuplikan teks yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Ini adalah bagian orientasi dari teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, ini adalah bagian orientasi. Jadi, di cuplikan teks ini dapat kita pahami bahwa dia memperkenalkan latar terlebih dahulu. Minggu pagi yang cerah. Minggu pagi yang cerah ini adalah latar waktu. Minggu pagi adalah latar waktu. Ya, jadi dia memperkenalkan dulu latarnya. Kapan peristiwa terjadi, kemudian tempat, latar tempat juga dijelaskan, digambarkan dalam cuplikan teks ini. Latar tempatnya berada di Candi Trowulan. Nah, jadi ini adalah orientasi. Selain latar, dia juga memperkenalkan tokoh. Ya, ada gambaran tokoh di sini. Siapa tokohnya? Ardi, Handi, dan Dani. Nah, inilah bagian orientasi. Dia membawa pembaca untuk tahu dulu siapa tokohnya, apa peristiwanya, di mana, kapan. Nah, ini adalah bagian orientasi. Selanjutnya adalah bagian komplikasi. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Nah, komplikasi adalah timbulnya masalah dari cerita. Apa masalahnya di sini? Masalahnya adalah mereka mulai terseret masuk ke dalam sebuah lubang. Nah, jadi itu adalah awal dari masalah dari cerita tersebut. Jadi ibu kasih titik-titik di sini artinya adalah komplikasi ini berisi rangkaian peristiwa, rangkaian cerita yang diawali dengan masalah hingga masalah itu memuncak. Jadi bisa saja komplikasi ini disajikan lebih panjang dari bagian yang lain. Itu yang bagian komplikasi. Selanjutnya adalah resolusi. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya.
Benar kata Gajah Mada tadi, Andi berucap lirih. Iya, tidak cukup dengan hanya pintar. Ardi berkata hampir tidak terdengar. Ya, kita harus berperilaku baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya. Mereka bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menyelesaikan sebuah karya. Nah, di bagian resolusi ini dapat kita lihat bahwa ada penyelesaian dari masalah yang tadi. Ya, kalau masalahnya tadi itu mereka terseret masuk ke dalam sebuah lubang, sekarang mereka sudah kembali berada di Candi Trowulan. Artinya mereka sudah tidak di lubang lagi. Nah, itu penyelesaian dari masalah yang tadi. Jadi, resolusi ini merupakan penutup dari cerita juga. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dari teks cerita fantasi. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. I'm so lost in